Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang perkembangan nilai moral dan sikap. Sebelum itu, kami perkenalkan terlebih dahulu para anggota kelompok, yaitu diantaranya ada Muhammad Farhan atau saya sendiri, lalu ada Muhammad Abdul Hanif, ada Faisal Farid Imawan, Amalia Tatimus Solikah, dan Alfionita Kuri Novantri. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian nilai moral dan sikap. Pengertian nilai. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai merupakan harga atau angka kepandaian. Lalu menurut Sprenger, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Lalu ada menurut Harrocks, nilai merupakan sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai sesuatu yang ingin dicapai. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan yaitu nilai merupakan standar konseptual yang relatif stabil dan implisit membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai serta aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Lalu pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Moral juga merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral juga dapat diartikan sebagai standar baik dan buruk yang ditentukan bagi individu sebagai anggota sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota yang lainnya. Selanjutnya meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Mas Farhan, pengertian sikap. Fishbane mendefinisikan sikap sebagai predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespons secara konsisten terhadap suatu objek. Sikap merupakan variabel laten yang mendasari, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku. Selanjutnya menurut Chaplin, dalam Dictionary of Psychology, menyamakan sikap dengan pendirian. Chaplin menegaskan bahwa sumber dari sikap bersifat kultural, familiar, dan personal. Selanjutnya, perkembangan nilai moral dan sikap. Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi 3 tahap atau 3 level. 3 tahap tersebut, yang pertama adalah tahap premoral atau prekonvensional. Dalam tahap ini, tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal atau sosial. Selanjutnya, tahap konvensional. Dalam tahap ini, seseorang mulai menerima nilai dengan sedikit kritis dan berdasarkan kepada kriteria kelompoknya. Tahap terakhir atau level ketiga yaitu tahap autonomous. Dalam tahapan ini, seorang berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak lagi bergantung atau sepenuhnya menerima kriteria kelompoknya. Hubungan antara nilai moral dan sikap. Dalam konsep Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3, yaitu 1. ID atau Das Es, 2. Ego atau Das Ich, 3. Ego atau Da Überinch. 1. ID berisi dorongan naluriah, tidak rasional, tidak logis, tidak sadar, amoral, dan bersifat memenuhi dorongan kesenangan yang diarahkan untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan dan menghindari kesakitan. 2. Ego
Ego merupakan eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur kepribadian individu. 3. Superego. Superego adalah kode moral individu yang tugas utamanya adalah mempertimbangkan apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego memprestasikan hal-hal yang ideal, bukan hal-hal yang real, serta mendorong ke arah kesempurnaan, bukan ke arah kesenangan. Dalam konteksnya, hubungan antara nilai moral dan sikap adalah jika ketiganya sudah menyatu dalam superego dan seorang yang telah mampu mengembangkan superegonya dengan baik, sikapnya akan cenderung didasarkan atas nilai-nilai luhur dan aturan moral tertentu sehingga akan terwujud dalam perilaku bermoral. Ini dapat terjadi karena superego yang sudah berkembang dengan baik dapat mengontrol dorongan-dorongan naluriah dari ID yang bertujuan untuk memenuhi kesenangan dan kepuasan. Berkembangnya superego dengan baik juga akan mendorong berkembangnya kekuatan ego untuk mengatur dinamika kepribadian antara ID dan superego, sehingga perbuatannya selaras dengan kenyataannya di dunia sekelilingnya. Itu sekian dari saya, Faisal Farid Imawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik nilai, moral, dan sikap remaja. Nilai-nilai kehidupan yang perlu diinformasikan dan selanjutnya dihayati oleh para remaja tidak sebatas pada adat kebiasaan dan sopan santun saja, namun juga seperangkat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai perikemanusiaan, dan nilai perikeadilan, nilai-nilai estetik, nilai-nilai etik, dan nilai-nilai intelektual dalam bentuk-bentuk sesuai dengan perkembangan remaja. Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok padanya dan kemudian bersedia membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial atau masyarakat, tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak. Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi perilakunya. Karena masa remaja merupakan masa mencari jati diri dan berusaha melepaskan diri dari lingkungan orang tua untuk menemukan jati dirinya. Maka, masa remaja menjadi suatu periode penting dalam pembentukan nilai. Salah satu karakteristik remaja yang sangat menonjol berkaitan dengan nilai adalah bahwa remaja sudah sangat diperlukan sebagai pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam mencari jalannya sendiri untuk menumbuhkan identitas diri menuju kepribadian yang semakin matang. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap seseorang. Biasanya, tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mau mengembangkan superegonya, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran. Yang selanjutnya ada lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Tentunya dengan bimbingan guru. Anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap yang ketiga yaitu lingkungan pergaulan. Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru, dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggar-pelanggarnya. Dan yang kelima, teknologi. Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu nilai. Di era sekarang, remaja banyak menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan. Contohnya, internet. Internet memiliki fasilitas yang menawarkan berbagai informasi yang dapat diakses secara langsung. Yang selanjutnya, perbedaan individu dalam nilai moral dan sikap. Setiap individu mempunyai perbedaan dalam menyikapi nilai moral dan sikap, tergantung di mana individu tersebut berada. Menurut Kohlberg, tahun 1963, pada anak-anak terdapat anggapan bahwa aturan adalah pasti dan mutlak karena diberikan oleh orang dewasa atau Tuhan yang tidak bisa diubah lagi. Sedangkan pada anak-anak yang berusia lebih tua, mereka bisa menawar aturan tersebut kalau disetujui oleh semua orang. Pada sebagian remaja dan orang dewasa yang penalarannya terhambat, pedoman mereka hanyalah menghindari hukuman. Sedangkan untuk tingkat kedua, sudah ada pengertian bahwa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, seseorang juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Sekian dan terima kasih.